Hai semua, perkenalkan nama saya Joyce dan saya Sri. Selamat datang di Love Yourself Podcast. Nah, Love Yourself Podcast sendiri artinya adalah mengasihi diri, menjaga agar mental kita tetap sehat dengan tidak terjerumus dalam pornografi. Kami akan menemani teman-teman semua dalam beberapa menit ke depan. Nonton video kami sampai habis ya teman-teman, karena dengan video ini teman-teman akan menambah wawasan dan mendapatkan pengetahuan baru mengenai pornografi. Nah, pada podcast kali ini kami akan membahas topik mengenai masalah pornografi bagi kesehatan mental. Hai semua, sebelum kita masuk dalam pembahasan kita, saya mau tanya nih kepada Selin dan teman-teman yang di rumah atau dimanapun kalian berada. Saya mau tanya nih, apa itu pornografi? Hah? Pornografi? Memangnya pornografi itu apa sih? Jadi, pornografi itu semacam gambar, tulisan, ilustrasi, ataupun video yang melakukan pencabulan seks. Nah, itu tuh adalah sesuatu yang melanggar norma kemanusiaan. Berarti pornografi bisa menjadi suatu masalah dalam hidup yang membuat kesehatan kita terganggu karena sering melihat gambar-gambar porno, serta itu merugikan bagi kesehatan kita. Nah, untuk itu karena hal itu sangat berbahaya, pastinya ada dampaknya juga. Omong-omong dampak, kira-kira dampaknya apa menurut Selin? Nah, dampak pornografi bisa membuat kesehatan kita terganggu karena sering melihat gambar-gambar porno, serta itu sangat berbahaya bagi kesehatan kita. Dan perlu kita ketahui bahwa itu bisa merusak organ-organ tubuh kita karena kita sering mengakses pornografi. Nah, orang-orang seperti ini seringkali mereka itu lebih senang sendiri daripada keramaian. Ya benar, dan pastinya mereka akan mengalami peningkatan. Ada 4 peningkatan, yaitu peningkatan dopamin, peningkatan neuropenephrine, peningkatan serotonin, dan yang terakhir itu peningkatan oksitoksin. Lalu mereka mengalami gangguan otak berat dan mereka terjerat dalam seks bebas. Joyce, apakah ada data pornografi yang bisa disampaikan? Dampak pornografi ya. Dalam beberapa hari ini saya mencari tahu seberapa banyak orang yang mengakses konten pornografi dalam media sosial. Jadi ada 60% anak yang mengakses konten pornografi dan kebanyakan dari anak tersebut adalah remaja. Jadi bisa dibayangkan pertumbuhan mereka tuh seperti apa. Dan pasti pertumbuhan mereka tuh terganggu kan. Mereka melihat konten-konten itu. Nah, dalam itu konten mereka hal ini terjadi karena mereka pergaulan bebas dan kenakalan remaja. Nah, seperti data yang kita sudah ketahui bahwa kebanyakan yang menonton atau yang mengakses pornografi ini adalah remaja ya. Jadi sangat disayangkan ya teman-teman. Jadi karena kita sudah tahu bahwa ini adalah teman-teman kita, maka kita harus melakukan sesuatu dari pihak sekolah, keluarga, dan teman-teman. Nah, fungsikan keberadaan kita sebagai teman ataupun sobat-sobat kita yang mengalami hal ini dengan cara kita itu menjaga dan melindungi teman-teman kita yang terjerumus dalam pornografi. Iya, betul. Bukan hanya itu saja. Kita bisa berikan trik kepada teman-teman semua yang terjerat dalam hal-hal yang berbau pornografi dan mengalami gangguan pornografi. Menurut Selin ada trik begitu untuk kasih kepada teman-teman? Nah, beberapa hari ini saya sempat cari di internet dan saya tertarik pada 3 trik yang itu menurut saya bisa membantu teman-teman. Jadi trik yang pertama, kita membuat keputusan untuk berubah dengan cara kita itu mengubah perilaku atau tindakan kita yang kurang baik dengan kita melakukan hal yang lebih bermanfaat. Nah, yang kedua, kita bisa melawan keinginan-keinginan daging kita yang sering muncul dengan kita itu melakukan hal yang lebih bermanfaat, dan itu bisa menambah pengetahuan kita mengenai pornografi. Karena pornografi sendiri itu tidak baik dan tidak layak untuk usia-usia seperti kita. Dan yang ketiga, saran saya untuk teman-teman, kita bisa meminta dukungan dari para ahli atau mencari pengetahuan
pengetahuan baru mengenai bahaya dan gangguan pornografi ini, ya kita selalu mencari konten-konten yang lebih membuat kita itu, pertumbuhannya kita itu lebih baik. Nah, saran saya untuk teman-teman, karena kita sering melihat hal-hal seperti ini, jadi kita memberikan saran untuk teman-teman lebih baik nonton 1% podcast, karena itu sangat membantu untuk teman-teman semua. Ya, lebih baik kita mencegah hal-hal yang berbau pornografi daripada kita adalah orang yang terjerat dalam hal-hal itu. Menurut Joyce, apakah ada cara yang kita bisa berikan untuk teman-teman kita yang dalam tanda kutip yang kecanduan situs pornografi? Cara ya. Cara mencegah pornografi yaitu dengan melaksanakan bimbingan dan penyuluhan tentang pornografi terhadap masyarakat, khususnya untuk pelajar, agar mereka bisa mengetahui dampak dan masalah pornografi. Jadi pertumbuhan mereka juga atau masa depan mereka itu tidak terjaga dari hal-hal yang negatif. Dari apa yang kita sudah sampaikan tadi teman-teman, bisa kita simpulkan bahwa pornografi tidaklah baik bagi diri kita. Karena itu kita harus menghindari yang namanya pornografi, karena hal itu bisa mengganggu pemikiran dan emosi kita serta kerusakan dalam otak kita. Jadi hal itu sangat disayangkan. Nah teman-teman, setiap keputusan itu ada dalam diri kita semua. Jadi lebih baik kita menjaga hal-hal seperti ini daripada pertumbuhan kita tidak baik. Nah, dan dari saya ada quote sedikit untuk teman-teman semua yang di rumah. Orang yang mengabaikan kesehatannya adalah orang yang menabung masalah untuk masa depannya. Jadi kita harus menyayangi diri kita supaya tidak terjerumus dari hal-hal yang berbau pornografi. Kalau berbicara tentang mengasihi diri, pasti semua orang memilih bahwa mereka itu mengasihi diri mereka, dan pasti jawabannya adalah ya. Jadi jangan sampai pornografi bisa merusak masa depan kamu. Jadi jangan sampai karena pornografi kasih itu hilang dari diri kamu. Remember, love yourself. Oke teman-teman, yang terakhir dari saya, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Thank you.